Shalom, selamat pagi ibu-ibu, selamat berakhir pekan yang luar biasa. Hari ini adalah hari pertama PPKM tanggal 3 sampai 20 Juli yang diberlakukan pemerintah bagi masyarakat yang berada di wilayah Jawa dan Bali. Pagi hari ini mengawali semua aktivitas kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kasih setia dan rahmat-Mu kembali kami rasakan pada hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kami di hari baru ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan memberikan kami kekuatan baru di dalam kami melakukan aktivitas hidup, tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keutamaan Kristus. Saya akan membaca ayat 16 dan ayatnya yang ke-23. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Demikian jauh firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam sepanjang kehidupannya. Semangat pagi wanita GKJW Kediri. Shalom. Apa kabar? Di hari pertama ini apa yang akan dilakukan? Di rumah saja, masak-masak, atau melakukan sesuatu yang lain? Melakukan hal yang tidak pernah dilakukan. Penggemar bunga, sibuk dengan bunganya, dan lain sebagainya. Mungkin ada jadwal kegiatan dan usaha kerja yang harus dipending, direjadwal kembali. Kemudian mungkin ada kerugian, ada karena bisnis yang dibatalkan. Pasti banyak hal yang terpaksa harus direncanakan kembali dan teknik pelaksanaannya harus disesuaikan. Apapun itu yang harus kita hadapi sebagai orang percaya, ada satu kepastian bahwa kuasa darah pengampunan Kristus, penyelamatan Yesus Tuhan di kayu salib masih dan pasti terus menjadi bagian kehidupan kita. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita saat ini, mungkin ada kesehatan yang menurun, yang terganggu, ada ekonomi yang terganggu, ada pola pikir yang galau. Kita harus tetap yakin dan mengimani bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Firman Tuhan melalui Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang mendasari perenungan kita pada hari ini mau mengarahkan kita untuk merenungi bahwa kita harus patuh pada pemerintah dengan hikmat Kristus. Ya, perenungan kita hari ini patuh pada peraturan pemerintah dengan hikmat Kristus. Pemerintah yang menjabat, siapapun mereka, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mengizinkan mereka berada di posisi saat ini dengan jabatannya saat ini, itu karena Tuhan mau memakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Apapun kondisi, apapun kebijakan yang mereka lakukan, itu Tuhan izinkan terjadi. Artinya, jika saat ini kembali pemerintah
terpaksa harus mengambil kebijakan PPKM, itu terpaksa mereka lakukan. Tuhan izinkan semua itu terjadi, yakinlah bahwa itu adalah bagian dari proses pada situasi demi kemuliaan namanya. Apa peran aktif kita sebagai orang percaya? Firman Tuhan katakan, masuklah, tutuplah pintu dan berdoalah. Maka Bapamu yang di sorga, yang melihat semua yang tersembunyi, akan berperkara bersamamu. Mintalah hikmat dan kekuatan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang merubah kutuk menjadi berkat. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita, kapan berakhir? Kok pandemi ini sudah setahun lebih, maju mundur. Pembatasan, pelonggaran, itu terus berulang. Kapan? Kenapa Tuhan tidak menghentikan? Apakah Tuhan tidak punya kuasa? Pertanyaannya, sudahkah semua orang sepakat? Sudahkah semua orang kompak bekerja sama mensukseskan program PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah? Sudahkah semua memberi yang terbaik? Ya, mungkin sebagian. Ada sebagian lagi yang mengambil yang terbaik untuk diri sendiri. Dalam arti tanda kutip, hanya menguntungkan diri sendiri, memanfaatkan situasi dan kondisi. Mungkin sebagian lagi tidak peduli, sakarku, saya mau ngapain, siapa yang mau marah, siapa yang mau atur saya. Jadi kita harus kembali merenungkan, kira-kira kenapa semua ini terjadi, kenapa Tuhan tetap mengizinkan. Mungkin kita harus diproses, kita harus berproses, dan setiap orang punya makna yang berbeda secara spesifik bagi masing-masing pribadi. Karena kehidupan yang kita hadapi berbeda-beda satu dengan yang lain, dan ada skala prioritas yang berbeda-beda di dalam setiap pribadi. Jadi sebagai orang percaya kita harus bersembunyi, tutup pintu, masuk di kamar, berdoa 24 jam. Berdoa terus dari tanggal 3 sampai 20, gak usah ngapa-ngapain. Bukan juga seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika seseorang berkuasa di dalam jabatan yang mereka emban saat ini, ada peran serta Tuhan di dalamnya. Jadi ketika satu kebijakan, ketika satu hal harus dilakukan, ketika mereka memerintahkan sesuatu hal, tentu sudah melewati berbagai pikiran, berbagai kebijakan, dan pasti merencanakan yang terbaik. Tetapi jika kemudian yang terbaik itu tidak kunjung datang, berartinya ada proses yang masih harus berlanjut. Dan tentu saja sama seperti perenungan kita beberapa hari sebelumnya, kita diajak untuk terus bersabar menanti proses Tuhan itu. Kita menanti dengan sabar dan dengan hikmat yang berasal daripada Kristus. Mungkin kita berpikir, aku nangoma aja, tetapi si A, si B tiap hari keluar kesana kemari, tidak pernah di rumah. Jangan iri, tetaplah menjadi teladan kebaikan. Beraktivitas dengan skala prioritas yang benar. Sebab setiap orang punya prioritas hidupnya masing-masing yang berbeda. Tetapi kita sebagai orang percaya, skala prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga setiap saat ketika kita hendak melakukan aktivitas, kita bertanya pada hati kita, Tuhan izinkan atau tidak? Ini baik buat saya, buat orang lain, buat semua orang yang saya jumpai. Kalau saya buat ini, apakah
saya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang berada di sekitar saya? Kalau saya lakukan ini, apakah tidak akan membuat orang yang iman dan imunnya lemah menjadi terganggu pemikirannya dan melemahkan imannya atau tidak? Jadi setiap hal yang kita lakukan, kita harus berhikmat. Kita melihat baik buruknya bagi setiap orang yang kita jumpai di sekitar kita. Mungkin kita punya iman yang baik, sehingga ketika kita bertemu terpapar dengan virus sekalipun, kita baik-baik saja. Mungkin kita OTG tidak mengalami, tetapi orang lain yang kita dijumpai memiliki kesehatan yang berbeda dengan kita. Itu yang paling perlu untuk menjadi pertimbangan kita. Bagi orang percaya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan, Tuhan harus selalu menjadi pertimbangan kita. Ketika kita terpaksa, tidak ada pilihan lain, harus beraktivitas di luar, harus berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, hanya ada satu pilihan: tetaplah melaksanakan 6M. Munda terus, 3M, 5M, saiki 6M. Berarti ketika 3M kurang, jadi 5M. 5M diberlakukan, masih terus meningkat keterpaparan, sekarang 6M. Tetapi meskipun M-nya sampai 100 sekalipun, jika para pelaku, saya, saudara, dan semua orang, semua masyarakat tidak melakukan kepatuhan yang benar, maka MM itu akan menjadi sia-sia. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa apapun yang kita lakukan, menyikapi setiap perkembangan yang ada di sekitar kita, hendaklah semuanya kita lakukan dengan hikmat Kristus. Karena Kristus pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Jika ada kesulitan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik selama kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita lakukan semua aktivitas, mari kita melaksanakan kepatuhan dengan yakin bahwa ketika kita patuh, apapun yang kita lakukan ini oleh Dia, untuk Dia, demi kemuliaan nama Kristus. Tetaplah berprotokol dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan berhikmat, dengan hikmat Kristus. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sebagian kecil dari firman ini akan menguatkan iman percaya kami untuk senantiasa berpengharapan dan berkeyakinan bahwa kapanpun dimanapun kami berada, siapapun kami, Kristus selalu menyertai dan memberkati. Jika kami harus menghadapi kesulitan, Kristus ada mendahului seluruh langkah juang kami, sehingga kami akan selalu menjadi pemenang. Dan ketika Kristus mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami, kekuatan yang memadai dari Kristus pasti akan menjadi bagian kehidupan kami untuk menghadapi semuanya. Dan biarlah kami mampu untuk selalu sehat, bahagia, kuat iman dan imun di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas ibu-ibu, selamat menyusun dan merencanakan semua aktivitasnya hari ini, besok, dan sampai tanggal 20. Kita berharap
tanggal 20 menjadi hari terakhir PPKM supaya semuanya boleh kembali normal dan kembali boleh melanjutkan aktivitas seperti semula. Terima kasih, semangat pagi.